Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat barangkali yang perlu kita lihat pertama adalah Venus dan Mars yang sudah masuk di Aquarius ini tanggal 7. Tanggal 6 itu atau kemarin masih berada di Capricorn di 29 derajat 57 menit. Yang satu 56 menit itu udah deket banget kayak di derajat yang sama persis nempel. Walaupun tentu saja karena kita paham bahwa garis edarnya beda, ini hanya satu garis kalau kita lihat dari atas ya. Dan tanggal 7 keduanya sudah masuk ke Aquarius, meninggalkan Pluto yang masih berada di sekitar 28 derajat ya di Capricorn. Kalau secara umum ya ini kan berarti kan bacaannya nggak cuman hari ini ya, minimal minggu ini. Karena kalau kita lihat sampai tanggal 12 pun iya, Mars dan Venus sudah berada di 5 derajat. Jadi artinya memang jelas masih hand in hand ya, masih gandengan terus gitu antara Venus dengan Mars. Tentu saja itu kiasan karena kita tahu tadi saya sudah sampaikan garis edarnya beda tetapi derajatnya sama. Dan ini juga sebenarnya yang membawa ceritanya begitu dramatis ya, terutama 1 bulan terakhir ini semua ceritanya nggak ada yang nggak dramatis, nggak ada yang heboh gitu karena ada campur tangannya Pluto, sesuatu yang membuat menjadi intens, membuatnya menjadi so serious dan beradanya di Capricorn. Capricorn itu tempat pemerintahan, tempat mengatur, tempat memanage semua, nggak ada yang mikro di situ, semua makro gede, semuanya nggak ada yang kecil gitu ya. Dan kita lihat begitu Mars dan Venus masuk ke Aquarius itu kan energinya udah beda. Aquarius adalah ketika kita melihat mana sih sebenarnya yang sejalan, mana yang nggak sejalan, mana yang teman kita, mana yang bukan, tanda petik segeng, seide, seirama dengan kita. Dan kemudian secara alamiah kita memisahkan diri. Itu naturally banget. Jadi ada kesamaan, komunalitas. Itu yang membuat lengket satu dengan yang lainnya. Itu adalah hal yang biasa, dan ketika sudah berkumpul menjadi satu, banyak hal yang menjadi rencana besar karena kita udah bersama ya, apapun makna bersama. Kalau kita udah punya tiga teman, jadi kita berempat dengan geng cewek-cewek misalnya, karena saya cewek, saya contohnya jadi geng cewek-cewek, ngertinya juga geng cewek-cewek gitu ya, nggak ngerti geng cowok-cowok itu ngomongin apa. Kalau geng cewek-cewek itu kan kita tahu kita punya rencana, yuk kita ini, yuk kita itu gitu ya, dengan semua interest yang sama. Jadi ayo kita jalan yuk, sambil jalan gitu. Jadi kayak kita punya circle kecil makin besar gitu ya. Tapi kita tahu persis mana yang bukan di circle kita, mana yang circle terdalam, mana circle terluar, lingkaran yang agak luar lagi, mana yang sudah terpental jauh, tidak termasuk di dalam diskusi geng cewek-cewek ini. Tadi saya contohnya geng cewek-cewek ya. Dan pada hari ini ketika bulan ketemu dengan Uranus, itu kan mengguncang ya, sesuatu yang berubah, hal yang nggak biasa. Kita tiba-tiba ingin rumah kita desain beda, entah kenapa, dari ngomong ringan sana kemari tiba-tiba gimana kalau misalnya kita pindah ke sana yuk gitu, atau gimana kalau misalnya iya sebenarnya dari kemarin udah nawarin kerjaan tapi aku nggak tahu ya gitu ya, mungkin diambil aja kali ya, biasanya kan nggak model gue banget gitu, nggak apa-apa, coba aja gitu. Kayak ada hal baru yang mendorong kita membuat sesuatu atau tindakan atau keputusan yang berbeda. Dan itu karena ada kaitannya dengan Juno. Kalau di penggambaran yang lebih detail ini terlihat jelas dengan Juno yang seperti bunga itu, di bawahnya seperti Venus. Itu bilang kalau
kan biasanya saya tidak begitu, saya udah janji ini, kenapa saya mengingkari gitu. Jadi ada rasa berat, walaupun ada dorongan luar biasa untuk membuat perubahan, tetapi somehow ada perasaan kita tanda petik mengkhianati apa yang sudah kita janjikan di masa lalu. Tetapi kembali lagi, Juno yang ada di Aquarius itu bukan perjanjian model kayak yang misalnya kalau Juno berada di Libra, enggak. Jadi nih, kita kan udah janji kan kita mau jalan-jalan ke, katakanlah ke Singapura nanti kalau udah pandeminya udah terkendali atau kita udah bisa keluar. Kayaknya nggak bisa deh, duitnya aku cukup hanya untuk kita mau bikin misalnya renovasi rumah sehingga kita nggak bisa jalan-jalan sama teman kita, something like that ya. Itu tadi contoh, tetapi penggambarannya kira-kira energinya seperti itu. 3 kartu dari Lenormand. Iya, ini adalah pilihan. Dan ini cantiknya adalah di sebelah kanan gambar beruang. Ini kemarin juga persis di kanan dengan tempat yang sama. Ini kayaknya memang apapun yang terjadi, apapun yang di depan kita. Kalau kemarin bacaannya itu dalam banget, dan kalau saya ambil ekstrimnya dan benar-benar terjadi ekstrim, itu kan sudah besar sekali perubahannya. Nah, kan nggak semua orang levelnya begitu, tapi intinya adalah apapun yang terjadi kemarin yang resonate tentunya, ketika informasi terbongkar dan ada hal yang tadinya berusaha ditutupi karena nggak matching sama status. Iya, dan ini juga perubahan energi dari Capricorn ke Aquarius, exactly ya. Capricorn itu sangat berpegangan pada status, Aquarius sangat berpegangan pada keunikan diri. Dan Uranus pengaturnya Aquarius itu ketemu bulan hari ini di conjunction dengan bulan, sehingga perubahan itu adalah hal yang sangat natural datang kepada kita, sangat logis. Walaupun kita nggak nyangka, tapi justru sangat logis. I understand now gitu ya. Saya mengerti sekarang kenapa kemarin jalannya begitu terjal, karena memang harus berubah, dan perubahan ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada hal yang seaneh ini, tanda petik, atau sangat mengejutkan seperti hal ini. Somehow hari ini membuat perubahan, dan apapun yang dipilih ya, itu membawa kita pada situasi yang kita menjadi lebih menjadi diri sendiri. Gambar beruang itu saya melihatnya diri kita yang lebih kuat. Saya nggak sengaja ngambil banyak kartu hari ini, saya buka aja semua. Pertama adalah cakra balancing ya. Ini berarti kalau dari kartu ini saya melihat cakra kita lumayan berantakan karena perubahan ini. Somehow kita fokus untuk kembali mencari core-nya kita supaya kita bisa balance ya. Jadi kalau kita membuat timbangan, kita yang pengaturnya, kita yang harus ada di tengah, kita nggak mungkin kan di sebelah kanan atau kirinya, di salah satu pihak. Karena di sana kan nggak bisa lihat yang sebelah situ kurang atau lebih, sehingga kita nggak bisa mengendalikan mau nambah atau kurang. Intinya kita kembali ke core. Kartu yang kedua adalah Charoite ini, Charoite Wound Healing, Physical Emotional Healing, Transmuting Negative Energy, It Converts Disease to Wellness. Jadi ini adalah saatnya kita memperbaiki semua hal yang kita dikasih kesempatan melihat data atau informasi yang tentang hal yang salah, maka sebenarnya kan itu kan kesempatan kita untuk memperbaiki. Dan ini satu kartu lagi, It's Time to Take Action, New Moon in Aries. Ini sebenarnya bulan depan. Anyway, energinya adalah ayo lakukan sesuatu. Jadi selain ambil keputusan, cari keputusan yang bisa membuat perubahan. 3 kartu dari Sacred Destiny, Action. Jadi keluar lagi, ini gambar New Moon in Aries-nya tadi, Action. Kemudian New Beginning, ya karena tadi bulan yang ketemu dengan Uranus. New Beginning itu sangat dimungkinkan. Ambil hanya jika resonate. Forgiveness, dan semua perubahan itu membawa gelombang emosi yang luar biasa. Tadi ada healing juga, tapi yang jelas fungsi dari semua ini adalah memaafkan. Kita healing, kita hanya bisa healing kalau mampu memaafkan diri sendiri dan orang lain.
dan embracing gitu, menerima apapun yang menjadi perubahan itu. Jadi wow, kalau the devil itu energinya Capricorn ya, saya ambil positifnya, kita tetap harus berpegangan pada aturan, which is kita nggak mau ternyata karena Four of Cups-nya sebelah kanan. Oke, jadi kalau di situasinya di sini seperti biasa, sampai kita di tarot itu kita seperti cerita yang sama dilihat dari kacamata yang berbeda. Jadi new beginningnya ada, tapi kita nggak mau mengambil. Kenapa? Karena kita terlalu nyaman di sini. Kita nggak mau keluar dari comfort zone. Tapi look around gitu ya. Lihat sekitar kita. Masih mungkinkah kita bertahan di situasi yang nggak mungkin kita seperti dulu lagi? Ikuti apa yang menjadi perubahan, apa yang menjadi aturan. Walaupun kita tidak suka mengikutinya. Kalau di sini satu informasi atau pesan yang muncul untuk menutup bacaan hari ini dari Spirit Guides. You are in control. Don't give your power away. You are far more powerful and wise than you imagine. Ini sama seperti tadi yang cakra balancing cakra atau healing energi, itu kita harus kembali ke center kita. Kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang mampu mengendalikan, untuk kayak kita pegang tombol DJ, naik turun, mana yang lebih keras, mana yang lebih pelan. Hanya dengan cara begitu, ini kiasan tentunya, hanya dengan cara begitu kita bisa survive di situasi yang tidak menentu. Kenapa? Karena kita jadi punya kendali. Kalau kita menempatkan diri di situasi di mana kita tidak bisa mengendalikan, ya mengendalikan situasi, nggak cuma diri, ini mengendalikan situasi, maka kita akan terlempar ke sana kemari. Nah, pesannya di sini adalah kalau kita merasa tidak mampu sampai ke titik tengah, ini kayak diingatkan, iya, kamu bisa berada sampai di pusat kendali, control center, sampai ke situ. Bisa. Karena kamu punya kekuatan lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Yang pertama muncul di bayangan kita adalah ketakutan dan panik. Kalau kita lebih tenang menyingkirkan rasa takut dan kepanikan, kita bisa mencari titik di mana kita tahu apa yang bisa kita kendalikan untuk menyelamatkan diri kita dari gelombang perubahan yang besar ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.